Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana sih cara membuat putri mandi dengan isian unti. Jadi unti di sini tuh parutan kelapa muda yang dicampur dengan gula aren atau gula Jawa. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Jadi, kamu penasaran kan bahan apa aja yang aku pakai dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir. So stay tune. Jadi, bahan-bahan yang aku pakai di sini semuanya sudah ada di layar handphone kamu ya. Kamu bisa catat dulu atau kamu bisa tulis dulu atau kamu juga bisa capture layar handphone kamu. Untuk yang pertama, di sini aku siapkan parutan kelapa. Kurang lebih di sini aku pakai 1 ons atau 100 gram. Lalu aku juga pakai gula merah. Kemudian sisir gula merah sampai gak harus halus ya, agar mempermudah saat dia direbus aja biar lebih cepat larut ke air. Setelah itu di sini juga aku siapkan 2 lembar daun pandan yang aku potong-potong. Jadi sebelumnya aku buang dulu ujungnya, atau kamu juga bisa ikat simpul tanpa dipotong-potong seperti yang ada di video aku ini. Jadi di sini yang pertama aku langsung bikin untuk isian dari putri mandinya. Masukkan gula merah, kemudian gula pasir, daun pandan, lalu air. Setelah itu aduk-aduk sampai gula merahnya larut dan tunggu sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kemudian masukkan parutan kelapanya. Setelah itu aduk-aduk lagi sampai airnya menyusut dan parutan kelapanya jadi kering. Jadi tuh ini gula merah yang aku pakai dia nggak terlalu gelap nih bun. Jadi bentuknya dia agak kuning kecoklatan seperti yang ada di video ini ya. Tapi kalau kamu maunya warna unti ini agak lebih gelap, kamu bisa pilih dulu yang pertama dari gula Jawa atau gula arennya. Nah, jadi seperti ini nih bun bentukannya kalau dia udah kering. Setelah kering, lalu matikan kompor dan dinginkan. Setelah itu kita mulai bulatkan satu persatu seperti ini. Karena aku nggak pakai timbangan, jadi aku pakai sendok takar ya bun. Kemudian sisihkan, lalu di sini aku mulai bikin untuk bahan kulit putri mandinya. Di sini aku masukkan tepung ketan, kemudian aku tambahkan garam, lalu kentang yang sudah dikukus kemudian dihaluskan. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kemudian masukkan secara bertahap santan yang masih hangat. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Sambil diuleni bisa juga kamu pakai tangan ya bun. Jadi aku di sini pertama pakai spatula, kemudian aku uleni dengan tangan sampai dia bentuknya padat dan sudah bisa dibulat-bulatkan. Lalu aku bagi jadi 2 karena di sini aku bikin porsi kecil, jadi aku pakai 2 warna aja ya bun. Kalau kamu mau bagi 3 itu juga bisa. Jadi yang pertama aku masukkan pewarna ungu, lalu aku uleni dan aku campurkan semua agar pewarnanya tercampur dengan adonan. Setelah itu untuk adonan yang satunya lagi aku beri pewarna hijau. Lalu aku uleni lagi sampai pewarnanya jadi larut dan tercampur dengan adonan.
Kemudian di sini aku ambil ya, atau kalau kamu pengen ini kembar semuanya, kamu bisa timbang dengan timbangan bahan kue, lalu pipihkan dan masukkan untinya. Kemudian tutup, kamu bisa cubit-cubit untuk menutup di sela-sela yang terbuka agar nggak bocor saat direbus nanti. Lakukan berulang sampai bahan atau adonannya ini habis ya bun. Kemudian lakukan juga hal yang sama dengan adonan yang berwarna ungu. Jadi untuk pewarna ini bebas sih, nggak harus ungu dan hijau, kamu bisa pakai merah, sesuaikan dengan selera kamu. Setelah itu sisihkan, lalu di sini aku siapkan panci yang sudah diisi air, lalu didihkan. Setelah mendidih, masukkan bola-bola putri mandi tadi. Jadi masukinnya tuh jangan langsung banyak ya bun, paling enggak agar dia ada spasi di antara satu dengan yang lainnya, jadi menghindari agar dia nggak lengket. Pada saat merebus, gunakan dengan api sedang cenderung kecil, karena kalau dia terlalu panas, nanti untuk bagian kulit dari putri mandinya ini dia bisa pecah bun. Jadi usahakan jangan terlalu panas ya apinya, sampai dia mengambang seperti ini, berarti dia udah mateng. Lalu kita angkat dan sisihkan lagi. Untuk bahan selanjutnya, jadi di sini aku bikin kuah santannya. Yang pertama aku masukkan santan, kemudian aku masukkan juga tepung beras, lalu garam dan juga gula pasir. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, jadi tujuannya agar tidak menggumpal ya. Ini sebelum kompor dinyalakan. Setelah itu masukkan juga daun pandan yang sudah dipotong-potong, atau kamu bisa juga ikat simpul. Aduk-aduk sampai dia mendidih dan meletup-letup. Dia nggak terlalu kental dan dia juga nggak terlalu encer. Tapi balik lagi ke selera ya bun, kalau kamu lebih suka yang kental, jadi mirip-mirip bubur sumsum gitu, kamu juga bisa. Tapi kalau aku sih lebih suka yang dia agak encer seperti ini. Dan waktunya untuk penyajian. Jadi di sini yang pertama aku pakai tempat saus ya bun. Lalu aku masukkan dulu santannya. Setelah itu aku masukkan putri mandinya, tapi karena ini nggak muat untuk 2 buah putri mandi, jadi aku pakai 1 warna ungu aja. Kemudian untuk wadah di sini aku juga pakai takir dari daun pisang ya. Untuk cara membuat takir aku juga udah bikin videonya, jadi kamu tunggu ya. Next video aku akan bikin cara atau tutorial cara membuat takir dari daun pisang. Kemudian di sini aku masukkan 2 buah putri mandinya dan sudah selesai. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin di rumah. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.